Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Menjadi orang pintar dan cerdik, mesti siap diadu dengan yang selevel. Begitu juga Abu Nawas. Tersebutlah 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai, pergi berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan mereka. Pada suatu hari, ketiga orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin, Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu, diadakanlah di lapangan bola, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Acara pun dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juri mempersilakan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya, orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas tersenyum simpul dibilang tolol. Ah, itu sih gampang. Kalau begitu di mana? Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman. Ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembari merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri. Tampaknya, jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah, tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Berapa banyak jumlah bintang di langit? Pertanyaan yang nyaris sama, dan sudah pasti bisa dijawab Abu Nawas dengan mudah. Bintang-bintang yang ada di langit, itu jumlahnya sama dengan rambut, yang tumbuh di keledaiku ini. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Itu si bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas, dan dengan ketus ia bertanya. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini, sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Itu mudah saja. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru. Tentu saja, orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya, jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu, sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja, dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawas pemenangnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas yang melarang ruku dan sujud dalam sholat. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas? Seorang pujangga Arab,
dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini, kisah-kisah humornya selalu dinanti. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana, sekaligus kocak. Salah satu kisahnya yang kocak adalah ketika ia melarang karib setianya untuk ruku dan sujud dalam sholat. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid marah besar pada Abu Nawas. Harun al-Rasyid ingin menghukum mati Abu Nawas, setelah menerima laporan bahwa Abu Nawas mengeluarkan fatwa tidak mau ruku dan sujud dalam sholat. Terlebih, Harun al-Rasyid juga mendengar bahwa Abu Nawas mengatakan bahwa Khalifah yang suka fitnah. Khalifah Harun al-Rasyid mulai terpancing saat para pengikutnya mengatakan bahwa Abu Nawas layak dipancung karena telah melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah. Pas saat itu, Khalifah Harun al-Rasyid mulai gelisah. Ia ingin bertemu Abu Nawas untuk klarifikasi. Abu Nawas pun dibawa ke istana untuk menghadap Khalifah Harun al-Rasyid. Pada saat itulah, Khalifah bertanya tentang kebenaran kabar yang didengarnya. "Hai Abu Nawas, benarkah kamu berpendapat bahwa tidak ada ruku dan sujud dalam sholat?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Setelah pertanyaan itu dilontarkan, Abu Nawas pun langsung menjawab dengan tenang, "Benar, saudaraku." Mendengar jawaban Abu Nawas, Khalifah kembali bertanya, dengan suara yang lebih tinggi. "Benarkah kamu berkata kepada masyarakat, bahwa aku, Harun al-Rasyid adalah Khalifah yang suka fitnah?" tanya Harun al-Rasyid. Abu Nawas menjawab, "Benar, saudaraku." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, Harun al-Rasyid berteriak dengan suara yang menggelegar. "Kamu memang pantas dihukum mati, karena melanggar syariat Islam, dan menebarkan fitnah tentang Khalifah," ujar Harun al-Rasyid dengan nada tinggi. Abu Nawas tersenyum seraya berkata, "Saudaraku, memang aku tidak mengelak, bahwa aku telah mengeluarkan dua pendapat tadi, tapi sepertinya, kabar yang sampai padamu tidak lengkap. Kata-kataku dipelintir, dijagal, seolah-olah aku berkata salah." Khalifah berkata, "Apa maksudmu? Jangan membela diri, kau telah mengaku, dan mengatakan bahwa kabar itu adalah benar." Abu Nawas kemudian beranjak dari duduknya, dan menjelaskan dengan tenang, "Saudaraku, aku memang berkata, ruku dan sujud tidak perlu dalam sholat, tapi dalam sholat apa? Waktu itu, aku menjelaskan tata cara sholat jenazah, yang memang tak perlu ruku dan sujud. Bagaimana soal aku yang suka fitnah?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas menjawab dengan senyum, "Kalau itu, aku sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal, yang berbunyi, 'Ketahuilah, bahwa kekayaan dan anak-anakmu, hanyalah ujian bagimu.' Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak, berarti Anda suka fitnah, atau ujian itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, yang sekaligus bernada kritikan, Khalifah Harun al-Rasyid tertunduk malu. Ia lantas menyesal dan sadar. Rupanya, kedekatan Abu Nawas dengan Harun al-Rasyid, menyulut iri dan dengki di antara pengikut-pengikutnya. Abu Nawas memanggil Khalifah dengan "Ya Akhi," atau saudaraku. Hubungan di antara mereka, bukan antara tuan dan hamba. Pengikut-pengikut Khalifah yang menghasut, ingin memisahkan hubungan akrab tersebut, dengan memutarbalikkan berita. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi keluar kota, untuk menemui sahabat lamanya. Dia membawa perbekalan seadanya, dan berangkat menuju rumah temannya itu. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas memberi salam, saat mengetuk pintu rumah sahabat lamanya. Ketika pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam,
Abu Nawas, apa kabarmu? Jawab sahabatnya, sambil memeluk Abu Nawas. Mari silakan masuk, ajak sang sahabat Abu Nawas. Mereka berdua saling melepas rindu, dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah mengobrol ke sana kemari, terdengarlah suara azan asyar. Wahai kawan, aku minta izin sholat di rumahmu, pinta Abu Nawas. Silakan Abu Nawas, aku mau keluar sebentar, untuk membeli makanan, ujar sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi, untuk berwudu. Tapi saat akan melaksanakan sholat, ia bingung, kemana arah kiblat. Ingin bertanya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas pun coba menunggu sahabatnya pulang. Lama menunggu, ternyata sahabatnya tidak kunjung datang juga. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri, kemana arah kiblat sholat. Abu Nawas menggelar sajadahnya, dan mulai menunaikan sholat. Tidak beberapa lama kemudian, sahabatnya datang. Dia tertawa, melihat Abu Nawas sholat, menghadap kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya memberitahu, "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ." "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadahmu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu, kita makan-makan," ujar Abu Nawas kepada sahabatnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari, ia selalu menyantuni fakir miskin, dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi, selalu ditemani kerabat, serta para tetangga. Suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung, seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" Ujar salah seorang teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku meninggal, ada yang mau menemaniku di kuburan?" Kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab, mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata, kegelisahan saudagar tersebut terus menghampirinya sepanjang hari. Akhirnya, dia menulis surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu, ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya, untuk menjaganya di dalam kubur nanti. "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu, ayah sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagar, yang menolak permintaan itu. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat, yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun, lagi-lagi permintaan dia ditolak, karena dianggap tidak wajar. Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, meskipun setengah dari hartamu diberikan, kata para kerabat menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya, untuk mengadakan sayembara yang berisi. Barang siapa, berani menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama dari sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah, dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar, untuk memberitahu, bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya, dikebumikanlah saudagar itu.
Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat, sambil membawa kapak berharganya, yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas, menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun ternyata, yang ditanya bukanlah mayat saudagar, tetapi, kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Munkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini, selama 40 hari, untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas lagi. Ternyata, kedua malaikat itu terus bertanya. Sampai pada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah, setiap hari Abu Nawas ditanya, seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali, dan bertanya seputar kapak tersebut. Sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar, ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas yang berlari, sambil berteriak berkata, "Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu." "Kenapa kau tolak, padahal kau sudah menyelesaikan tugas, dan itu menjadi hakmu?" ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur, yang bertemu malaikat Munkar dan Nakir, yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. "Padahal, itu adalah harta satu-satunya yang kumiliki. Bagaimana kalau aku memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepadaku nanti?"